Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul Project dan Profil Pelajar Pancasila. Di video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru sudah mempelajari tentang apa itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kali ini, kita akan membahas tentang peran Project dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita simak ilustrasi berikut. Apakah situasi tersebut sering Bapak atau Ibu alami? Seringnya, Bapak Ibu guru merasa murid telah memahami suatu bahasan. Padahal, saat ada pertanyaan lanjutan yang diberikan, ternyata konsep-konsep dasar masih belum dipahami secara utuh. Salah satu penyebabnya adalah karena murid tidak banyak terlibat dalam topik yang sedang dibahas. Ada jarak antara murid dengan wawasan atau pengetahuan yang disampaikan. Padahal, bila murid mendapat kesempatan untuk mengalami pengetahuan, pemahamannya akan topik tersebut pasti meningkat. Apa manfaat murid mengalami pengetahuan? Tapi, bagaimana caranya? Mengemas pelajaran dalam bentuk proyek selain memberi kesempatan murid untuk mengalami pengetahuan, juga dapat menjadi media untuk mereka menguatkan karakter, sekaligus belajar dari hal-hal nyata di keseharian. Dalam teori quantum teaching, ada istilah tandur. Tumbuhkan, pantik dengan pertanyaan atau pernyataan yang membuat penasaran. Alami, murid mengalami langsung atau menemukan kaitan antara topik dengan realita. Namai, proses pemberian referensi, teori, atau istilah terkait bisa dari guru atau mencari dari sumber referensi. Demonstrasi, murid ditantang untuk mencoba mengaplikasikan pemahamannya dengan menambahkan satu atau dua elemen lain. Ulangi, murid mengulangi. Rayakan, murid dan guru merayakan keberhasilan dalam memahami topik yang baru dipelajari. Berikut contoh penerapan metode tandur dalam topik bahasan tentang rantai ekonomi yang Pak Darmo kemas dalam bentuk proyek. Tumbuhkan. Pak Darmo lalu melontarkan sebuah pertanyaan esensial, mengapa harga bawang terus naik? Lalu Pak Darmo mengajak murid-muridnya melakukan sebuah proyek berjudul penyelidikan harga bawang. Proyek ini dipilih karena lebih dari separuh orang tua murid di kelas adalah petani bawang. Alami, dalam proyek ini Pak Darmo membagi kelasnya menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan mewawancarai dan menyelidiki 3 narasumber berbeda untuk mendapatkan informasi tentang situasi bawang dalam rantai produksi secara utuh. 3 narasumber yang dipilih misalnya petani bawang, penjual bawang di pasar, dan pembeli. Namai, ternyata setelah hasil wawancara terkumpul, mulai banyak murid yang menyebutkan kata produksi, distribusi, dan konsumsi. Pak Darmo lalu menjelaskan apa perbedaan ketiga kegiatan tersebut. Lewat proyek, Pak Darmo tidak hanya mengajarkan rantai ekonomi secara teori saja, tapi juga memberikan kesempatan bagi murid untuk memahami berbagai isu yang terjadi di daerahnya dan berdampak bagi hidupnya. Keuntungan lain membawa topik rantai ekonomi ini menjadi proyek adalah murid dapat mempelajari beberapa bidang studi pada satu kesempatan. Saat mewawancarai narasumber, murid belajar menyusun pertanyaan untuk 3 tujuan narasumber berbeda. Kegiatan ini terkait dengan bidang studi bahasa Indonesia. Saat mendapatkan data penjualan di pasar, murid dapat sekaligus mempelajari aritmatika sosial di bidang studi matematika, serta tentu saja bidang studi IPS saat membahas pemahaman tentang rantai kegiatan ekonomi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi murid untuk memahami dan menerapkan konsep berbagai mata pelajaran dalam konteks tertentu. Selain itu, proyek berkelompok turut memberikan pengalaman yang menguatkan karakter setiap murid untuk bekerja sama, mempraktikkan sikap menghargai saat mewawancarai narasumber orang yang lebih tua, termasuk membangun keberanian bertanya. Demonstrasi. Setelah mendapat data langsung dari lapangan, ternyata Pak Darmo merancang agar ada ide solutif yang murid munculkan di akhir proyek. Jadi,
Selain melihat langsung proses rantai ekonomi, memetakan masalah yang terjadi, murid juga diajak merancang solusi apa yang bisa ditawarkan kepada petani bawang untuk mengatasi masalahnya. Pada tahap ini, Pak Darmo mengajak murid-muridnya memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti internet dan buku. Ulangi, di akhir proyek, Pak Darmo mengajak murid-muridnya merangkum kegiatan dalam sebuah peta pikiran sebagai catatan pribadi masing-masing. Rayakan. Setelah rangkaian proyek selesai dilakukan, Pak Darmo memberi kesempatan para murid untuk menyajikan hasil investigasinya di majalah dinding sekolah. Semua tahapan tersebut hanya mungkin dilakukan bila murid merasa dekat dengan ilmu pengetahuan yang tengah dipelajari. Lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, harapannya murid tidak hanya sekadar dijejali dengan wawasan dan pengetahuannya saja. Lebih jauh lagi, murid diharapkan dapat memanfaatkan wawasannya ini nanti untuk memecahkan masalah yang ditemui di keseharian dan memberikan kontribusi yang sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Siapkah untuk membawa ilmu pengetahuan lebih dekat dengan kehidupan dan keseharian murid-murid kita? Selamat belajar dan bereksplorasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia.